Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai berjumpa kembali. Senang bertemu dengan teman-teman semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Pada siang hari ini kita mau mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang ketuhanan lagi. Yang kali ini kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang ketuhanan yang dari sudut pandang ilmu pengetahuan ya, yang sehingga lebih bersifat umum gitu ya. Mengapa kita ingin mencoba untuk mendiskusikan ketuhanan dari sudut pandang sains ya, ilmu pengetahuan, karena saat ini banyak kita mengetahui ya, membaca banyak ilmuwan ya, saintis yang secara keilmuan dan secara akademisi dikenal sebagai orang yang berwawasan dan pengetahuan luas ya, berpengetahuan khusus yang dalam terkait dengan sains itu sendiri, teknologi gitu ya. Tapi mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah ini yang sebenarnya kita yang awam ini menjadi apa ya, ini kok orang yang berpengetahuan tinggi kok bisa tidak mempercayai adanya Tuhan gitu ya, ya karena memang semakin hari itu semakin ke saat ini, semakin ke arah saat ini, dari dulu, dimulai dari dahulu sampai sekarang, itu ilmu itu semakin eksklusif ya, semakin sukar untuk diakses oleh orang-orang awam seperti kita ini. Nah kita ingin mencoba untuk menganalisis itu, bagaimana orang yang berkeyakinan kepada Tuhan melewati tantangan-tantangan dari para saintis yang tidak mempercayai adanya Tuhan gitu ya. Nah, sebelum mencapai pada pengetahuan yang eksklusif itu, kita akan mencoba untuk mengajukan argumentasi ketuhanan dari sains atau pengetahuan sebelumnya ya, yang sebelum pengetahuan modern itu, misalnya pengetahuan klasik ya, sains klasik. Nah sebenarnya puncak dari pencapaian sains klasik adalah ditemukannya Big Bang ya, inflasi dari sebuah titik singular menjadi seperti alam semesta kita sekarang ini gitu ya. Nah itu adalah puncak dari pengetahuan sains klasik ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya bahwa alam kita ini bermula, jadi ada awalnya gitu ya. Nah adanya awal dari alam semesta meniscayakan adanya Tuhan, karena untuk mengadakan sesuatu dari tiada itu dibutuhkan Tuhan gitu ya. Kira-kiranya seperti itu. Nah ini sebenarnya untuk mengetahui ini, untuk meyakini ini, dapat menjadi konsep yang digunakan untuk mengetahui ini, bisa digunakan untuk nanti kita terjun ke dalam sains yang lebih modern gitu ya. Karena apa? Karena dalam sains yang klasik ini, kita untuk meyakini adanya Big Bang itu, kita tidak bisa membuktikan adanya Big Bang itu karena itu sudah terjadi di masa lampau. Tapi kita bisa meyakini hanya dari teori ini saja, bahwa Big Bang itu ada. Itu sebenarnya sudah bukan melanggar ya, tapi tidak mematuhi lagi, atau tidak masuk screening dari metode ilmiah, karena metode ilmiah sebuah teori itu harus dibuktikan gitu ya. Nah untuk meyakini Big Bang ini kita tidak bisa membuktikannya, tapi kita meyakini bahwa Big Bang itu ada, cukup dengan teori-teori itu saja ya, teori-teori yang dibentuk oleh jejak-jejak dari alam semesta sekarang ini, yang ada jejak-jejak Big Bang yang ada di alam semesta ini, yang jejak-jejak itu dapat ditemukan saat ini gitu ya. Nah itu gitu. Jadi sudah ada pembaharuan dalam terminologi metode ilmiah ya, bahwa pembuktian kembali itu tidak harus dilakukan. Untuk meyakini sebuah kebenaran itu tidak perlu dilakukan pembuktian kembali gitu ya. Nah,
Nah, dalam Big Bang itu kita bisa meyakini ya bahwa Tuhan itu ada ya, karena diharuskan adanya Tuhan untuk menciptakan alam semesta ini dari ketiadaan menjadi ada gitu ya. Gitu. Nah, kaum yang tidak mempercayai adanya Tuhan itu kemudian ya mereka berusaha untuk menampilkan teori lagi yang bahwa sebelum ada Big Bang itu juga alam semesta ini ada gitu ya, dalam format yang lain. Kemudian dia tuh mengerucut ya, mendeflasi menjadi titik singular, kemudian meledak lagi, menginflasi lagi, yaitu Big Bang itu tadi gitu ya. Nah, permasalahannya kan, nah ini kita harus, permasalahannya adalah ini dalam sudut pandang filsafat dan logika ya, apakah mungkin sesuatu yang sudah mendeflasi hingga mencapai titik singular yang tidak bervolume itu bisa berkembang lagi gitu ya, bisa berkembang lagi menjadi alam semesta ini. Nah, logika dan filsafat menafikan hal tersebut gitu. Jadi tetap dibutuhkan adanya Tuhan gitu. Jadi akhirnya kembali lagi kepada logika dan filsafat gitu ya, untuk oleh karena itu logika dan filsafat ditolak oleh para ilmuwan yang tidak mempercayai adanya Tuhan itu, karena menurut mereka itu tidak bisa dibuktikan. Sementara orang yang mempercayai adanya Tuhan dan percaya kepada logika dan filsafat menyatakan bahwa logika dan filsafat itu justru pembuktian yang variabel-variabelnya, faktor-faktor yang digunakan untuk menganalisis kebenaran itu bersatu di dalam diri kita. Jadi bukti dan pembuktian itu ada semuanya di dalam diri kita. Jadi lebih valid daripada sekedar pembuktian empiris ya, yang di luar sana, karena semuanya faktornya ada di dalam kita gitu ya. Logika itu sudah menyeluruh gitu ya. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita mencoba untuk masuk ke dalam sains modern ini ya. Inti dari sains modern itu adalah tentang kepastian gitu ya. Kepastian itu ada atau tidak. Filsafat dan logika menyatakan bahwa kepastian itu meniscayakan adanya Tuhan. Adanya kepastian menunjukkan adanya Tuhan gitu ya. Jadi di dalam percobaan subatomik itu sesuatu yang telah disepakati bersama adalah bahwa unsur-unsur subatomik itu tidak bisa dideteksi gitu ya. Ibaratnya mereka itu kita hanya bisa mengetahui sebagian saja dari jejak ya, jadi bukan jejak yang sempurna, yang layak untuk layak untuk digunakan untuk memastikan mereka gitu ya, Nah, karena apa? Nah, sebabnya adalah sesuatu yang logis gitu ya. Jadi ibarat untuk mengukur mereka itu dibutuhkan media pengukur. Seperti ketika kita mengukur sesuatu, kita mengukur sebuah meja atau kursi itu, kita bisa mengetahui kepastian adanya kursi itu, ukuran kursi itu, karena ada media, itu cahaya. Nah, cahaya itu mengenai kursi dan memantul masuk ke dalam mata kita, sehingga kita bisa mengetahui lokasi ukuran dari kursi atau meja itu. Tapi ketika hal tersebut unsur subatomik, yaitu yang sangat kecil ya, sangat kecil sekali, bahkan ukurannya itu bisa disetarakan dalam sebuah himpunan yang sama dengan cahaya gitu ya, sehingga mereka bereaksi dengan media pengukur, dengan cahaya itu. Saya hanya menyampaikan sebuah ilustrasi ya dari suatu yang konsep sains modern yang sangat abstrak ini. Nah, jadi apabila unsur subatomik itu diukur dengan kita ingin tahu posisinya, yaitu dengan cahaya itu, dia akan bereaksi dengan cahaya gitu ya. Apabila kita mengukur kursi itu dikenai cahaya dan cahaya kembali kepada kita, dan kursi itu tetap berada di posisinya. Apabila unsur subatomik itu yang mendeteksi apabila cahaya yang mendeteksi unsur subatomik, maka unsur subatomik itu bereaksi terhadap cahaya. Jadi dia mungkin akan berpindah posisi gitu ya, atau akan berubah sifat gitu ya. Dan cahaya itu juga bereaksi
terhadap unsur rusak atomik. Jadi mungkin dia tidak akan kembali kepada kita, gitu ya. Jadi ada alasannya yang logis, gitu ya. Mengapa dia tidak bisa, unsur rusak atomik tidak bisa dipastikan, gitu ya. Misalnya seperti itu. Tetapi ada hal yang bisa digunakan untuk memprediksi mereka, gitu ya. Memprediksi mereka, yaitu perhitungan matematis yang rumit ya. Itu bisa diprediksi posisi dari unsur subatomik tersebut, gitu ya. Hanya sampai pada deskripsi saja, prediksi saja. Tidak bisa kita pastikan dengan uji kembali, itu tidak bisa, hanya sampai pada prediksi. Tapi hal itu sudah memadai, gitu. Yaitu dengan ditemukannya penemuan teknologi modern berdasarkan dari postulat-postulat atau teori-teori yang tidak teruji itu. Di mana teori-teori atau postulat-postulat, teori-teori yang belum teruji itu didapat dari perhitungan matematis dari percobaan unsur-unsur di ranah unsur-unsur subatomik ya. Nah, adanya temuan-temuan itu sebenarnya memastikan bahwa adanya kepastian dari prediksi-prediksi itu ya, postulat-postulat itu bisa dipastikan dengan temuan teknologi modern itu sendiri menunjukkan bahwa postulat-postulat itu benar, gitu ya. Itu benar, gitu. Orang-orang yang menemukan, para penemu itu sebenarnya dalam hati mereka sebenarnya mereka bisa meyakini kebenaran dari postulat-postulat itu yang berdasar dari postulat-postulat tersebut, ia menemukan temuan-temuan sains modern itu, gitu ya. Dari kalangan yang manusia yang selain ilmuwan adalah para ulama yang sejati ya, yang benar-benar dia itu mensucikan diri, mengeksplor diri sendiri. Dia pasti meyakini kebenaran dari postulat-postulat yang berasal dari perhitungan matematis dari percobaan di ranah unsur subatomik tersebut ya. Dia meyakini, walaupun hal tersebut tidak bisa dibuktikan, mereka pasti meyakini. Apabila mereka membaca konsep-konsep yang ada dalam sains modern, mereka membaca temuan-temuan yang ditemukan oleh para ilmuwan, temuan-temuan teknologi modern yang ditemukan oleh para ilmuwan berdasarkan dari postulat-postulat dan perhitungan matematis dari percobaan di ranah unsur subatomik itu tersebut, mereka akan meyakini kepastian dari postulat-postulat tersebut. Mereka tidak akan melihatnya sebagai teori yang tidak teruji, tapi akan melihatnya sebagai kenyataan, gitu ya. Walaupun tidak bisa dibuktikan, gitu ya. Ibarat kita di dalam sebuah danau yang sangat luas sehingga tidak bisa melihat tepi di seberang, gitu ya. Kita meyakini adanya tepian di seberang ya, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Hanya dengan kita memastikan adanya air danau tersebut nyata, gitu. Ya, kita meyakini bahwa di tepi sebelah sana juga ada tepian, gitu ya. Seperti kita berada di tepian, seperti yang ada di tepian kita ini, gitu ya. Gitu. Temuan-temuan sains modern itu ibarat air danau tersebut, gitu ya. Air danau tersebut ibarat laser segala macam ya. Dengan laser itu kita bisa menemukan berbagai macam intelijensi buatan microchip segala macam, gitu ya. Itu bisa kita ketahui. Dari situ kita bisa yakin bahwa postulat-postulat tersebut bukanlah sesuatu yang tidak nyata meskipun tidak teruji, gitu ya. Seperti ketika kita di danau, yaitu kita meyakini adanya tepian di sana setelah kita mengetahui bahwa danau itu nyata, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin setelah ini akan kita mencoba lebih detail lagi pembahasan tentang ini yang berkenaan dengan sains modern itu, dan bagaimana kepastian itu menistayakan adanya Tuhan, dengan adanya kepastian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.